record dulu ya. Oke, baik adik-adik semua. Malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang keamanan sistem komputer. Ya. Adapun topik yang akan kita angkat pada malam ini adalah yang berkaitan dengan social engineering. Ya. Nah, kalau kita melihat dari ilustrasi gambar di atas, ya, ada seseorang yang berkenalan dengan orang lain, ya, di mana seseorang itu menggunakan topeng, ya, seolah-olah dia adalah orang-orang baik, ya, atau orang-orang yang sebenarnya. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berperilaku baik, ya, dari segi dunia IT. Nah, selanjutnya ada sebuah ini kutipan, ya, dari Neil Armstrong. Adik-adik ada kenal atau pernah dengar nama Neil Armstrong ini? Ayo, siapa yang Neil Armstrong ini siapa? Kalau adik sudah pernah dengar namanya. Oh, yang kemudian Pak. Nanti aja. Nah, Neil Armstrong ini adalah orang yang pertama sekali mendarat di bulan, ya. Adik-adik sudah pernah mendengar hal seperti itu? Ayo, silakan dibuka mic-nya, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi Neil Armstrong ini adalah orang yang pertama kali mendarat di bulan, ya. Nah, ternyata Neil Armstrong ini mendarat di bulan tidak sendirian, ya. Dia bersama dengan si Selamat, ya. Nah, Selamat ini orang mana nih? Orang Indonesia, ya. Karena di berita-berita dikatakan Neil Armstrong mendarat dengan selamat, ya, di bulan, ya. Nah, artinya Neil Armstrong ini berdua orang Indonesia, ya, mendarat di bulannya. Nah, itu suatu apa? Canda-candaan, ya, dari orang-orang secara umum, ya. Ternyata bukan hanya orang Amerika, ya, yang pertama kali mendarat di bulan. Orang Indonesia pun juga ada, namanya si Selamat, ya. Nah, si Neil Armstrong ini dia membuat sebuah kutipan, ya, atau quotes, ya. Nah, dia mengatakan your best quote that reflect your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind, ya. Nah, sini kalau kita artikan, ya, kutipan terbaik Anda yang mencerminkan pendekatan Anda. Ini satu langkah kecil bagi manusia, ya, namun satu lompatan raksasa bagi umat manusia, ya. Jadi ada satu tindakan kecil, ya, bagi manusia, namun merupakan lompatan atau tantangan yang besar bagi umat manusia. Kita masuk ke slide selanjutnya, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan social engineering? Nah, di sini dikatakan pada intinya adalah memanipulasi seseorang, ya. Nah, kalau kita lihat tadi di depan, ya, ilustrasi gambarnya, nah, ada seseorang yang mencoba memanipulasi seseorang, ya, dengan menggunakan topeng, ya, menggunakan sebo, ya, menggunakan masker dan lain sebagainya. Mereka melakukan manipulasi terhadap seseorang itu bisa dilakukan secara sadar, ya. Korbannya itu bisa secara sadar ataupun tidak sadar memberikan informasi, ya. Nah, jadi pada saat mereka berkomunikasi, ya, apakah melalui media sosial, ya, melalui Facebook, ya, WhatsApp, Line dan lain sebagainya, ya, Telegram. Nah, mereka berusaha untuk memanipulasi seseorang. Nah, seseorang yang akan menjadi korban itu, ya, secara sadar ataupun tidak sadar, dia memberikan informasi-informasi penting tentang dirinya, ya. Informasi-informasi yang seharusnya bersifat rahasia, yang harus
tidak diketahui oleh pihak lain ya. Nah, social engineering ini pada dasarnya adalah meretas ya, meretas seseorang untuk mencuri informasi berharga ya. Ini adalah usaha-usaha untuk meretas seseorang untuk mendapatkan informasi-informasi berharga yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah lembaga. Di sini ada tindakannya melakukan manipulasi secara psikologis ya. Nah, jadi mereka menggunakan pendekatan psikologis untuk melakukan manipulasi. Tipuan atau penipuan untuk tujuan pengumpulan informasi. Jadi aktivitas penipuan yang mereka lakukan itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari seseorang. Nah, ini adalah cara bagi penjahat untuk mendapatkan akses ke sistem informasi. Tujuan dari rekayasa sosial biasanya untuk secara diam-diam menginstal spyware ya. Nah, jadi mereka melancarkan serangan spyware ya. Terus perangkat lunak berbahaya lainnya atau untuk mengelabui orang agar menyerahkan kata sandi ya atau informasi keuangan atau pribadi sensitif lainnya. Nah, jadi mereka berusaha untuk mengelabui seseorang ya, baik secara sadar ataupun tanpa sadar, mereka akan menyerahkan data-data penting yang mereka miliki. Nah, selanjutnya rekayasa sosial itu adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencuri data rahasia dari sebuah organisasi. Ya. Ini menurut Siemens Enterprise Communications ya, yang berbasis di Jerman. Dalam tesnya, ya, Siemens itu mendapatkan 85% pekerja kantoran itu ditipu oleh rekayasa, ya, rekayasa sosial tersebut. Jadi penipuan itu lebih banyak dengan menggunakan teknik social engineering. Sebagian besar karyawan sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Nah, jadi proses ya yang sedang berlangsung itu tanpa disadari. Nah, padahal mereka sebenarnya sedang dimanipulasi. Nah, itu disampaikan oleh Olin Greenlees ya, seorang konsultan keamanan dan kontra penipuan di Siemens Enterprise. Nah, selanjutnya apa yang mereka ingin dapatkan ya? What are they looking for? Apa yang mereka cari? Nah, yang pertama adalah memperoleh informasi sederhana ya. Nah, misalnya nama hewan peliharaan Anda ya, terus dari mana Anda berasal ya, tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi, atau informasi yang akan Anda berikan secara gratis kepada teman-teman Anda ya. Nah, mereka mulai mengumpulkan informasi dari hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang tidak penting. Seperti tadi ya, nama hewan peliharaan, asalnya dari mana ya, terus pernah berkunjung kemana, nah terus informasi-informasi yang secara gratis diberikan kepada teman-teman kita ya. Coba pikirkan diri Anda sebagai sebuah komputer yang berjalan ya. Nah, penuh dengan informasi berharga yang ada di dalam diri Anda, di mana di dalamnya terdapat nama, ya, alamat, barang berharga, ya. Nah, sekarang kategorikan barang-barang itu seperti yang dilakukan oleh para bisnismen, ya. Data pengenal pribadi, ya, informasi keuangan, data pemegang kartu, ya, apakah itu kartu kredit, ya, kartu prasejahtera, kartu jaminan hari tua, ya, data asuransi kesehatan, data pelaporan kredit dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita analogikan kita sebagai sebuah komputer yang berjalan ya, nah, tentunya kita memiliki informasi yang sangat banyak di dalam diri kita. Nah, informasi tersebutlah yang akan diusahakan diperoleh oleh para pelaku social engineering ini.
Nah, selanjutnya adalah motivasi mereka yang kedua ya, apa yang akan mereka cari, apa yang akan mereka dapatkan itu yaitu perhatikan secara baik-baik ya seberapa situs ya, beberapa situs aman yang kita coba layari ya, kita masuki. Nah, beberapa situs tersebut memiliki pertanyaan rahasia ya yang harus kita jawab. Nah, misalnya kita ingin mengakses laman web Facebook ya. Kita pergi ke situs facebook.com. Nah, tentunya untuk mengautentikasi atau memastikan ya seseorang itu adalah pemilik akun tertentu yang bisa masuk atau login ke Facebook. Nah, tentunya mereka akan menampilkan pertanyaan rahasia ya, diantaranya username kita ya. Apakah username yang kita daftarkan dulu itu menggunakan nomor handphone ya atau menggunakan alamat email dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu mereka akan mengkonfirmasi kebenaran data yang kita input tadi ya. Nah, dengan cara menanyakan password ya. Nah, Maaf password itu sebelumnya. ya Materi ini materi minggu kemarin, Pak. minggu kemarin kita udah Iya, bahas Pak. ya. Sudah, Pak. Sebentar, yang minggu kemarin itu kelas apa ya? Yang hari tanggal 28 ya? Tanggal 28 kemarin. Yang hari Senin ya, Dede ya? Iya, Pak, Senin malam. Senin. Hari Senin itu ini kelas apa ya? Kelompok apa ya? A apa B ya? Iya, Pak, sebelumnya kan minggu kemarin kan Bapak nggak masuk. Jadi kan kelas Ah, pengganti Senin itu materinya kebetulan yang ini gitu. oh alah. Karena kelas pengganti. Oh, pengganti kemarin ya. Ya. Ya, waduh. Makanya tadi saya pikir ini kelasnya lain dengan yang hari Senin. Wah, kalau gitu, ntar eh, saya coba cari bahan yang lain ya. Oke, saya coba share yang materi ini ya. Lanjutan. Oke, apakah bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut ya.
Nah, ini masih berkaitan dengan keamanan komputer ya. Nah, di dalam keamanan komputer ya terdapat beberapa aspek ya yang harus ada. Nah, yang pertama tadi pernah kita singgung yang berkaitan dengan authentication ya, autentikasi. Nah, ini tujuannya adalah agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan dari orang yang diminta ya. Nah, terus juga ada yang disebut dengan integrity ya. Biasanya orang menyebut dengan integrity data ya. Nah, kalau berkaitan dengan integrity ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keaslian pesan ya. Apakah pesan itu memang betul-betul pesan yang dikirimkan oleh seseorang ya, atau pesan-pesan yang telah dimodifikasi ya. Jadi ada integrity data, keaslian pesan. Nah, terus ada yang disebut dengan non-repudiation ya. Nah, non-repudiation ini adalah hal-hal yang bersangkutan dengan si pengirim ya. Nah, di mana si pengirim tidak dapat mengelak ya atau mengatakan tidak bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi tersebut. Nah, jadi non-repudiation ini bisa diartikan ya, misalnya kita mengirim sebuah pesan ya melalui media sosial ya, contohnya WhatsApp ya, kita mengirim sebuah pesan gambar misalnya ya. Nah, ternyata gambar yang kita kirimkan itu gambar yang mengandung konten-konten yang tidak sesuai dengan etika ya. Nah, terus si penerima pesan gambar yang kita kirim tadi merasa tersinggung ya, mungkin tersinggung karena agamanya terhina ya, kepercayaannya terhina, dia melapor ke polisi ya. Nah, terus kita sebagai pengirim tentu akan diminta keterangan ya dari pihak polisi. Nah, terus kita tidak bisa membantah ya bahwasanya pesan yang dikirim itu pengirimnya adalah kita ya. Nah, itu yang dimaksud dengan non repudiation ya. Nah, jadi adik-adik harap berhati-hati ya menggunakan sarana IT ini ya, smartphone, handphone ya, yang berlatar belakangkan teknologi itu ya, karena di situ ada aspek non repudiation ya, kita tidak bisa membantah. Kita bilang wah itu bukan saya yang ngirimnya, itu handphone saya dari atas orang dan lain sebagainya ya. Nah, sama yang baru-baru ini terjadi ya, mungkin adik-adik sudah mendengar beritanya ya, yang mahasiswa di sebuah universitas ya pada saat dilaksanakan kuliah umum ya, nah ternyata dia melakukan tindakan asusila. Rupanya dia lupa mematikan ini kameranya ya, video kameranya, sehingga bisa disaksikan oleh orang lain ya. Nah, akhirnya beritanya menyebar ya. Nah, terus dari berita yang kita baca si pelaku itu dia membuat bantahan ya, membuat bantahan-bantahan. Nah, namun pada akhirnya dia mengaku ya, dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu namanya non repudiation ya. Jadi adik-adik yang coba ya berbuat, misalnya mengirim suatu kalimat, kata, gambar, video ya kepada tempat-tempat umum, media sosial ya. Nah, kalau itu nanti sifatnya kriminal ya, nah kita tidak bisa mengelak ya. Itu namanya non repudiation. Selanjutnya aspek authority ya. Nah, authority Maaf, Kak. ya, Saya tidak jalan. enggak jalan slide-nya. Tidak, Kak. Ini kan masih halaman yang ini. Halaman yang pertama, aspek keamanan komputer. Iya Pak, dia nggak mode screen Pak. Oh nak mode screen. Enggak Pak. Bentar, saya ganti modusnya. Oke, Nah, udah Pak. kalau ini udah ya? Ya, nampak mode screen Pak. Udah ya. Nah, jadi adik-adik semua ya, karena kita memakai aplikasi Zoom ya, biasanya diberi kesempatan cuma 45 menit ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba logout otomatis ya, berarti waktunya habis ya dari Zoom-nya.
Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kan ada autentikasi, integrity ya, dan repudiation. Terus ada authority ya. Nah, authority ini informasi yang ada pada sistem jaringan ya, tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berakses. Nah, ini namanya authority. Terus ada confidentiality ya. Ini tulisannya salah ya, confidential ya. Nah, ini usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berakses ya. Jadi sifatnya confidential, rahasia, tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Terus ada aspek privasi ya. Nah, privasi ini aspek-aspek pribadi ya. Nah, jadi hal-hal pribadi kita juga harus dijaga ya. Nah, ini merupakan termasuk juga aspek-aspek keamanan komputer. Terus ada availability ya. Nah, availability ini adalah ketersediaan informasi ketika diperlukan ya. Nah, misalnya pada saat kita melakukan KRS ya. Nah, tentunya kita kan ingin portal tersebut memang bisa diakses ya, dan kita bisa menginput KRS kita ya. Nah, itu namanya availability ya. Jadi ketersediaan informasi pada saat diperlukan. Terus ada access control. Nah, access control ini adalah pengaturan-pengaturan terhadap para user ya. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan interruption ya. Nah, interruption ini informasi yang ada dirusak ya, atau dihapus ketika dibutuhkan data sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini ancaman-ancaman pada komputer ya. Ancaman pertama interruption ya. Mereka merusak, menghapus data-data yang sudah ada sehingga tidak bisa diakses. Terus ada yang disebut dengan interception. Nah, di sini informasi yang ada disadap ya oleh orang yang tidak berhak akses ke komputer, di mana informasi tersebut disimpan ya. Nah, ini adalah proses penyadapan ya. Terus modifikasi. Nah, ini merupakan ancaman terhadap integritas data ya. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim ya. Terus ada fabrication ya. Nah, ini bukan fabrication ya, fabrication. Nah, ini adalah ancaman-ancaman dengan cara melakukan pemalsuan data. Nah, kalau kita melihat metodologi dari sistem keamanan komputer ini ya, kita mulai dari level yang paling bawah ya, level 0. Nah, ini adalah keamanan secara fisik ya. Nah, keamanan secara fisik ini bisa jadi server misalnya ya, atau komputer-komputer itu diletakkan di ruangan yang tertutup, yang terkunci, atau bahkan untuk komputer-komputer personal ya, ataupun berupa laptop ya, desktop dan lain sebagainya. Nah, terkadang orang menggunakan kunci ya, kunci tambahan ya. Nah, misalnya ada kunci besi yang dijual oleh orang-orang yang ujungnya bisa diikatkan di meja dan lain sebagainya, sehingga laptop kita tidak bisa berpindah tangan. Nah, untuk level yang kedua di atasnya, level 1 ya. Nah, ini berkaitan dengan keamanan database ya. Terus keamanan data itu sendiri ya, keamanan komputer, perangkat-perangkat ya, juga pengamanan terhadap aplikasi-aplikasi yang ada ya. Nah, ini untuk level 1. Sedangkan untuk level 2 di atasnya itu adalah pengamanan terhadap jaringan ya. Nah, naik lagi ke atas adalah pengamanan terhadap informasi ya. Jadi seluruh informasi yang ada itu harus diamankan ya, sehingga tidak terjadi penyadapan ya, tidak jadi perubahan data, modifikasi, interruption dan lain sebagainya. Dan level yang tertinggi itu adalah keamanan itu sendiri, yang merangkum semua aspek-aspek mulai dari level 0 hingga level 4. Nah, bagaimana cara mendeteksi serangan? Nah, serangan-serangan yang terjadi itu bisa dideteksi dengan menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama ada yang disebut dengan nama anomaly detection ya. Nah, kalau dulu kita SMA pernah belajar anomali air ya. Nah, kalau di
dunia IT ada namanya anomaly detection ya. Ini tujuannya untuk mendeteksi serangan. Nah, mengidentifikasi perilaku yang tak lazim yang terjadi dalam host atau network atau jaringan ya. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak lazim, nah itu perlu kita telaah, perlu kita kaji, perlu kita analisis ya. Nah, misalnya saja ya, kita mempunyai lab komputer ya. Nah, kita punya nggak lab komputer ya? Ada deh. Ada ya, paling komputernya isinya 2, 3, 4 ya. Nah, tapi itulah kondisinya ya. Nah, jadi misalnya lab itu dibuka hanya pada jam kerja ya, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ya, atau maksimal jam 6 sore. Nah, ternyata dari sisi admin kita melihat ada sebuah atau beberapa komputer yang aktif pada jam 8 malam ya. Terus di sana terlihat ada proses uploading atau downloading data ya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak lazim ya. Karena lazimnya lab itu ditutup pada jam 6 sore, tidak ada aktivitas lagi. Tapi pada jam 8 malam masih ada yang beraktivitas ya. Nah, itu adalah perilaku yang tidak lazim ya. Nah, kita bisa mendeteksi perilaku yang menyimpang tersebut. Terus ada yang disebut dengan misuse detection ya. Nah, misuse detection ini adalah melakukan analisis terhadap aktivitas sistem ya, mencari event-event atau kegiatan atau sekumpulan event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan ya. Nah, ini asal katanya adalah use ya, terus di depannya ada misuse ya, artinya mendeteksi penyalahgunaan ya. Nah, itu nanti diketahui dengan pola-pola yang pernah dikenali sebelumnya. Terus ada yang disebut dengan network monitoring ya. Nah, ini adalah untuk memantau jaringan ya. Nah, untuk mengetahui adanya hole-hole atau lubang keamanan ya, atau bugs. Ya, biasanya dipakai SNMP ya. Nah, terus selanjutnya menggunakan IDS ya, Intrusion Detection System. Nah, ini adalah penghambat atau semua serangan yang mengganggu sebuah jaringan ya. Jadi mendeteksi gangguan-gangguan ya yang terdapat di dalam sebuah jaringan. Terus selanjutnya bagaimana mencegah serangan ya yang akan atau yang sedang terjadi. Nah, pertama itu bermula dari desain sistem ya. Nah, desain sistem yang baik tidak meninggalkan lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya penyusupan ya. Nah, desain sistem ini biasanya dilakukan oleh sistem analis ya. Sistem analis membuat desain sistem. Setelah desain sistemnya ada, nah nanti dikerjakan oleh programmer ya. Nah, jadi kalau desain sistemnya keliru ya, sehingga programmernya juga keliru membuat programnya. Misalnya ada sebuah variabel ya yang sifatnya harusnya lokal ya, terus karena mungkin analis atau programmernya kurang teliti, variabel tersebut dibuat menjadi global ya. Nah, biasanya untuk variabel-variabel yang berkaitan dengan password ya. Nah, seharusnya dia di setting variabelnya untuk global ya, untuk untuk lokal. Nah, terus terbuat global. Nah, sehingga seharusnya yang bisa login itu adalah orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Nah, ternyata karena di set global, semua orang bisa login dan mengaksesnya ya. Nah, jadi desain sistem itu sangat penting sekali. Terus aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dan apakah sudah dapat dipercaya ya. Nah, sekarang kita bisa mendownload banyak free aplikasi ya, aplikasi gratisan. Terutama sekali yang di smartphone ya, smartphone Android. Semua aplikasi yang ada ya, kita bisa download secara gratis ya. Nah, tapi kita harus coba cek and recheck apakah aplikasi itu mengandung malware ya, atau
mengandung trojan dan lain sebagainya. Karena tanpa kita sadari, aplikasi-aplikasi tersebut jika terinstall di smartphone kita, di komputer kita, ya, secara otomatis dia bisa mengirim data-data yang ada di perangkat kita, ya, kepada mereka secara remote tanpa kita sadari. Terus manajemen, ya. Nah, pengolahan suatu sistem yang baik menurut standar operating system (SOP), ya. Nah, jadi perlu kita tekankan, ya, apalagi di sebuah perusahaan-perusahaan besar, ya, kita harus selalu mengingatkan para karyawan, ya, tentang SOP, ya, standar operating procedure, ya, mulai dari dia login, ya, sampai dia beraktivitas, ya, terus dia lock sementara pada saat jam istirahat atau pada saat dia shutdown, ya. Nah, jadi harus ada petunjuk standar, ya, untuk prosedur operasinya. Nah, selanjutnya adalah mempertahankan, ya, atau perlindungan, ya. Nah, jadi pada era yang sangat berkembang ini di segi teknologi, ya, IT, nah, perlu dikhawatirkan tentang aspek keamanan dari sebuah sistem komputer, ya, baik itu komputer PC, ya, personal komputer, ya, desktop dan lain sebagainya, atau komputer-komputer yang terkoneksi dengan jaringan, ya, apakah itu jaringan LAN, WAN, ya, MAN dan lain sebagainya. Nah, terdapat 5 langkah keamanan komputer, ya. Pertama, aset. Nah, aset tentunya adalah satu hal yang sangat penting dilindungi, ya, dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer, ya. Jadi aset-aset yang kita miliki, apakah itu server, ya, apakah perangkat jaringan, ya, firewall, MikroTik, ya, switch, dan perangkat-perangkat lainnya, ya, itu harus kita lindungi karena merupakan aset yang sangat berharga. Analisa risiko, ya. Nah, di sini dikatakan identifikasi risiko yang mungkin terjadi, ya. Nah, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan, ya. Nah, jadi kita selalu tetap melakukan analisa risiko, ya. Nah, misalnya jika sebuah server kita letakkan di sebuah ruangan yang tidak ada pendinginnya, ya. Nah, risikonya adalah bisa jadi nanti sistem kelistrikannya bisa jadi terbakar, ya, karena panasnya suhu yang ada di dalam ruang tersebut. Terus ada perlindungan, ya. Nah, jadi perlindungan itu perlu dilakukan terhadap sistem komputer, ya, apakah PC, ya, atau yang terkoneksi dengan jaringan. Nah, bisa dilakukan dengan menginstal, ya, antivirus yang terupdate dan terpercaya. Terus adanya alat atau tools, ya. Tools yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan, ya. Karena tools yang digunakan harus benar-benar aman, ya. Jadi kita jangan sampai tertipu, ya. Terkadang disampaikan, ya, ada tools yang bisa di-download secara gratis, ya, untuk mendeteksi virus, ya, untuk menghilangkan virus dan lain sebagainya, ya. Nah, kita jangan mudah percaya, kita harus amati dengan seksama. Jangan-jangan nanti tools atau aplikasi yang diberikan secara gratis tersebut mengandung software-software yang berbahaya di dalamnya. Selanjutnya adalah prioritas, ya. Nah, tentunya prioritas adalah memberikan perlindungan, ya, pada personal komputer secara keseluruhan, ya. Jadi secara keseluruhan komputer yang terkoneksi, ya, pada berbagai macam topologi yang diterapkan, ya. Nah, itu harus dilakukan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah strategi dan teknik keamanan komputer, ya. Nah, keamanan fisik, kunci komputer, keamanan BIOS,
ya, bagi yang pernah mengotak-atik BIOS ya. Nah, untuk BIOS ini kalau kita tidak terlalu paham ya, tidak terlalu mengerti, tidak perlu di otak-atik, tidak perlu diganti-ganti ya. Nah, karena BIOS ini jika salah atau keliru di dalam penggunaannya ya, settingannya, itu berakibat komputer atau laptop kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Terus ada di sini yang disebut dengan Eclock dan Vlog, mendeteksi gangguan keamanan fisik ya. Selanjutnya adalah password. Nah, ini nanti ya untuk perkuliahan ini ada tugas yang nanti adik-adik kerjakan ya. Adik-adik mencari berbagai jenis macam-macam serangan pada komputer ya. Terus juga sejarah perkembangan virus ya. Nah, ini nanti akan kita buatkan di dalam Google Classroom ya, penugasannya ya, assignment-nya nanti adik-adik bisa submit di Google Classroom. Google Classroom untuk kelas ini sudah saya buat kan apa belum ya adik-adik ya? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Nah karena saya Iya. juga ragu, kemarin ada beberapa kelas yang ada yang sudah dan ada yang belum ya. Berarti sudah ada kelas ya Google Classroom untuk kelas B ini ya. Nah, yang tugas yang kemarin juga ada satu ya, waktu yang kita kuliah pengganti ya, yang tentang ini ya, contoh social engineering ya adik-adik ya. Iya, Pak. Nah, jadi masing-masing satu orang memberikan contoh social engineering attack ya, serangan ya terhadap social engineering itu ya. Di internet itu banyak. Nah, nanti kita coba kenali ya seperti apa contohnya yang pernah terjadi, penyebabnya apa, akibatnya apa, dan lain sebagainya. Itu juga belum saya tuliskan ya di dalam GCR ya. Belum, Pak. Belum ya. Oke, malam ini saya akan tuliskan di GCR. Berarti ada 2 tugas. Tugas yang pertama untuk pertemuan tanggal 28 kemarin ya, itu berkaitan dengan contoh social engineering ya, social engineering attacks, serangan pada social engineering ya. Terus tugas yang kedua adalah tugas yang ini ya, ada 2 tugas di sini. Ini juga dikerjakan perorangan saja ya. Jadi macam-macam serangan pada komputer dan juga sejarah perkembangan virus. Ya. Nah, jadi saya ingin berbagi cerita ya pada adik-adik tentang kasus-kasus sekarang ini yang terjadi ya. Nah, kalau adik-adik sering memantau konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, jadi berita terakhir itu yang pernah saya baca ya, para hacker Rusia ya itu menyerang instalasi kereta api ada di Ukraina ya. Nah, jadi karena zaman sekarang itu adalah semua zaman IT, teknologi, semuanya dikendalikan secara remote, secara program ya dan lain sebagainya. Nah, jadi jika ya seperti instalasi kereta api ya bisa dimasuki atau diretas oleh para peretas, para hacker, nah ini akan sangat berbahaya ya. Apalagi jika si hacker itu bisa masuk pada instalasi persenjataan ya atau instalasi nuklir ya. Nah, dia bisa mengaktifkan ya atau menembakkan secara otomatis ya nuklir-nuklir yang ada. Jadi dunia IT ya ini sangat riskan sekali. Kedepannya orang-orang ya negara-negara tidak berperang lagi secara menggunakan kekuatan otot ya. Nah, mereka berperang menggunakan teknologi ya. Nah,
juga pada minggu kemarin saya juga sempat baca sebuah artikel ya. Ada seorang tamatan ya SMA ya dari Indonesia itu. Nah, dia tidak pernah kuliah di bidang IT, tapi dia hobi ya untuk menelusuri ya tentang teknologi IT ini, dan pada akhirnya ya dengan kemampuannya memprogramming ya, nah dia bisa mengubah ya posisi sebuah satelit ya dengan hasil retasannya ya. Nah, kebetulan waktu itu kegiatannya itu ada legal ya. Jadi dia ditantang oleh sebuah negara menguji kemampuan IT-nya ya. Terus dia diberi tugas apakah dia bisa merubah orbit ya dari sebuah satelit. Nah, ternyata anak SMA ini berhasil ya. Nah, jadi kalau kemampuan-kemampuan seperti ini bisa disiapkan oleh bangsa kita ya, nantinya suatu saat itu akan bermanfaat ya, karena perang nanti itu adalah perang menggunakan teknologi. Nah, tapi sayangnya yang mahasiswa ini ya, yang pelajar SMA ini akhirnya dia diambil oleh negara lain ya. Nah, jadi dia tidak berada di Indonesia ya. Nah, kalau kita kan kurang perhatian lah ya hal-hal yang seperti ini. Jadi saya rasa itu ada ya. Sepertinya sebentar lagi ini akan otomatis shutdown. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya Dedek? Oke, kalau tidak ada ya kita tutup pertemuan kita ini ya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan adik-adik buka kameranya ya. Kita akan ini screenshot kehadiran ya. Tadi ada beberapa orang rekannya adik-adik itu minta izin tidak mengikuti perkuliahan ya karena ada yang ikut program bangkit ya dan lain sebagainya itu ya. Oke, siap ya. Saya akan hitung ya sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua. Terima kasih, kita bertemu pada perkuliahan yang akan datang ya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali ya. Kita live dulu ya.